Kuaci sering dijadikan cemilan ringan yang bikin ketagihan. Kuaci berasal dari bunga matahari atau Helianthus annus. Biji bunga matahari sendiri dipanen dari bagian kepala bunga matahari. Biasanya, satu kepala bunga matahari mengandung sekitar 2000 biji. Selain enak dikonsumsi, biji bunga matahari juga banyak mengandung minyak. Tahukah teman-teman, jika minyak biji bunga matahari dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi? Nah, selain biji bunga matahari, kira-kira apa saja ya bahan-bahan lain yang terkandung di bumi ini yang bisa menjadi sumber energi? Kita akan mempelajarinya secara lengkap di video kali ini. Di video ini kita akan belajar tentang energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Simak terus videonya ya. Nah, teman-teman, sumber energi di bumi ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperoleh kembali atau segera tergantikan setelah dieksploitasi. Artinya, sumber daya alam yang digunakan berasal dari proses alam berkelanjutan. Sedangkan sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang tidak mudah atau bahkan tidak dapat diperoleh kembali setelah dieksploitasi. Artinya, sumber daya alam yang digunakan membutuhkan waktu yang sangat lama hingga jutaan tahun dalam pembentukannya. Lalu, apa saja ya contoh dan pemanfaatan sumber energi terbarukan dan tak terbarukan ini? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, sumber energi terbarukan. Energi terbarukan dapat dihasilkan dari berbagai sumber, diantaranya matahari, angin, panas bumi, air, dan biomasa. Energi matahari dihasilkan melalui proses reaksi fusi nuklir yang terjadi di dalam inti matahari. Reaksi fusi nuklir ini terjadi melalui pengubahan hidrogen menjadi helium yang disebut rantai proton-proton. Proses pembentukan inti matahari melalui rantai proton-proton terjadi secara kontinu sehingga energi matahari tidak pernah habis. Besarnya energi matahari yang sampai ke bumi sekitar 1,74 dikali 10 pangkat 17 joule per detik. Sebanyak 31% dari energi sebesar itu dipantulkan kembali ke ruang angkasa, sedangkan sisanya diserap oleh atmosfer, lautan, dan daratan di bumi. Energi matahari yang sampai ke bumi dapat dikonversi dalam bentuk energi lain yang lebih bermanfaat. Proses konversi energi matahari terdiri atas 3 jenis. Heliochemical merupakan proses konversi energi matahari menjadi energi kimia. Misalnya reaksi fotosintesis. Helioelectrical, proses konversi energi matahari menjadi energi listrik. Contohnya sel surya. Heliothermal, proses penyerapan energi matahari untuk keperluan tertentu, seperti memanaskan air dengan alat kolektor cahaya matahari. Sumber energi terbarukan berikutnya, angin. Angin merupakan udara yang bergerak sebagai akibat adanya rotasi bumi dan perbedaan tekanan udara. Energi angin digunakan untuk menggerakkan turbin. Energi yang tersedia dari angin berupa fungsi kecepatan angin. Ketika kecepatan angin meningkat, maka energi keluarannya juga meningkat hingga ke batas maksimum energi yang mampu dihasilkan turbin tersebut. Jadi, turbin angin akan menghasilkan energi kinetik dan energi listrik. Wilayah dengan angin yang lebih kuat dan konstan seperti lepas pantai dan dataran tinggi biasanya diutamakan untuk dibangun ladang angin. Selanjutnya, air. Energi air merupakan salah satu energi paling banyak digunakan untuk keperluan pembangkit energi listrik khususnya di Indonesia. Air ada di mana-mana, jumlahnya tidak pernah habis dan tetap. Jumlah air diperkirakan mencapai 1,4 triliun kilometer kubik dan menutupi hampir 71% permukaan bumi. Prinsip kerja air sebagai sumber energi adalah aliran air di permukaan bumi dibendung kemudian dialirkan menuju ke tempat yang lebih rendah untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik.
Berikutnya, panas bumi. Panas bumi disebabkan oleh efek gravitasi dan fenomena radioaktivitas alami di perut bumi. Makin jauh kedalaman bumi, makin bertambah suhu bumi. Panas dari inti bumi menyebabkan sebagian batuan di lapisan bumi meleleh dan membentuk magma, yang juga akan memanaskan batuan berpori di atasnya. Jika pori-pori dalam batuan terisi air, maka air akan menjadi panas sehingga menyebabkan terbentuknya uap panas bertekanan tinggi. Tekanan uap panas inilah yang kemudian muncul di permukaan bumi dalam bentuk semburan uap atau mata air panas yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Tahukah teman-teman, ternyata Indonesia merupakan negara dengan sumber geotermal terbesar di dunia dengan potensi lebih dari 17.000 megawatt yang dapat menghemat 40% sumber daya panas bumi dunia. Dan sumber energi terbarukan yang terakhir adalah biomasa. Biomasa merupakan bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Energi yang dihasilkan oleh biomasa dapat berupa kalor, listrik, maupun bahan bakar. Energi yang dihasilkan dari biomasa ini sering disebut sebagai bioenergi. Berdasarkan jenis biomasa yang digunakannya, bioenergi dapat diklasifikasikan menjadi bioenergi generasi pertama dan bioenergi generasi kedua. Bioenergi generasi pertama adalah bioenergi yang dihasilkan dari biomasa berupa bahan makanan. Bioenergi berupa etanol dihasilkan dari proses fermentasi menggunakan bahan-bahan organik yang mengandung gula, seperti tebu, singkong, ubi, dan jagung. Bioenergi berupa biodiesel dihasilkan dari proses transesterifikasi menggunakan bahan-bahan yang mengandung minyak, seperti biji bunga matahari dan kelapa sawit. Bioenergi generasi kedua adalah bioenergi yang dihasilkan dari biomasa selain bahan makanan, seperti limbah pertanian, limbah industri, atau kotoran ternak. Contoh bioenergi yang dihasilkan dari biomasa generasi kedua adalah biogas. Kedua, sumber energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan dapat dihasilkan dari bahan bakar fosil dan nuklir. Bahan bakar fosil dihasilkan melalui proses alamiah yang terjadi jutaan tahun lalu, terbentuk dari sisa-sisa tanaman dan hewan purba yang tertimbun di dalam tanah akibat pengaruh tekanan dan panas yang tinggi. Bahan bakar fosil tersusun atas senyawa-senyawa hidrokarbon. Contoh bahan bakar fosil antara lain batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari penggunaan bahan bakar fosil antara lain, produksi bahan bakar fosil dapat dilakukan dalam jumlah besar, biaya relatif murah terutama batu bara, tidak terpengaruh lokasi, telah teruji dan dapat diandalkan. Sedangkan kelemahannya adalah menghasilkan emisi CO2 dalam jumlah besar sehingga menyebabkan pemanasan global, menyebabkan kerusakan lingkungan akibat dari proses tambang, dan dihasilkan dalam jumlah yang terbatas. Berikutnya, nuklir. Reaksi-reaksi nuklir terdiri atas reaksi fisi pembelahan inti dan reaksi fusi penggabungan inti. Reaksi ini dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Pemanfaatan reaksi nuklir sebagai sumber energi dilakukan dengan mengendalikan reaksi fisi dalam reaktor nuklir. Energi yang dihasilkan dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Energi nuklir dikategorikan sebagai sumber energi tak terbarukan karena dalam prosesnya membutuhkan unsur radioaktif terutama uranium. Meskipun kelimpahan uranium cukup besar, keberadaannya di alam tersebar dalam bebatuan, bahkan di dalam air laut, dan jarang sekali terkonsentrasi di suatu tempat. Ketika dieksploitasi secara besar-besaran, cadangan uranium atau unsur-unsur radioaktif lainnya lama-kelamaan juga akan habis. Sama halnya dengan bahan bakar fosil, penggunaan energi nuklir juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan penggunaan energi nuklir sebagai sumber energi antara lain tidak menghasilkan emisi gas CO2, dapat menghasilkan energi dan daya yang sangat besar, dan dapat digunakan sebagai sumber energi dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan kelemahannya adalah terdapat risiko penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adanya risiko atau bahaya dari limbah radioaktif,
Adanya potensi kebocoran dan kecelakaan dalam pengoperasian reaktor, dan biaya pembuatan reaktor nuklir sangat besar. Nah, teman-teman, untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil dalam bidang kelistrikan, para ahli telah banyak mengembangkan teknologi pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan. Tahukah teman-teman bagaimana proses pembangkitan listrik menggunakan sumber-sumber energi terbarukan tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, pembangkit listrik tenaga surya. Teknologi yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik adalah panel surya dan solar kolektor. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik secara langsung. Untuk menghasilkan listrik dari cahaya diperlukan proses fotoelektrik yang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: pertama, fotoemisivitas. Merupakan proses pemancaran elektron dari suatu bahan ketika bahan tersebut berinteraksi dengan cahaya. Kedua, fotokonduktivitas adalah peristiwa peningkatan arus listrik yang mengalir melalui suatu bahan konduktor ketika bahan tersebut dikenai cahaya. Ketiga, efek fotovoltaik. Terjadi ketika cahaya jatuh ke bidang batas dua buah bahan yang menyebabkan elektron-elektron dipindahkan dari satu bahan ke bahan lainnya. Akibat dari perpindahan elektron-elektron ini, satu bahan menjadi kekurangan elektron bermuatan positif, sedangkan bahan lain kelebihan elektron bermuatan negatif, sehingga terbentuk sambungan positif-negatif. Ketidakseimbangan jumlah elektron inilah yang akan menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL, dan ketika dihubungkan ke suatu rangkaian maka akan mengalir arus listrik. Solar kolektor merupakan alat yang mengubah energi matahari menjadi energi kalor kemudian menjadi energi listrik. Prinsip kerja solar kolektor adalah mengumpulkan cahaya matahari menggunakan bidang pemantul atau reflektor. Cahaya dari bidang pemantul tersebut difokuskan sehingga diperoleh cahaya terfokus atau CSP, Concentrated Solar Power. Selanjutnya, CSP diarahkan pada mesin penerima atau receiver yang dialiri air dingin hingga air menjadi panas dan menghasilkan uap air yang kemudian disalurkan untuk menggerakkan turbin pada generator. Setelah melalui turbin, uap air kemudian dialirkan melalui kondensor sehingga terbentuk air yang kemudian dipompa kembali menuju receiver. Kedua, pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin atau turbin angin merupakan turbin yang digerakkan oleh energi kinetik angin untuk menghasilkan listrik. Prinsip kerjanya adalah: pertama, angin digunakan untuk menggerakkan bilah turbin kemudian memutar turbin. Selanjutnya, pergerakan turbin dapat memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Kemudian, transformator yang ada pada turbin angin akan menyesuaikan besarnya tegangan listrik yang dihasilkan. Berikutnya, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi dikenal juga dengan pembangkit listrik geotermal. Prinsip kerjanya adalah dengan mengalirkan uap air panas alami dari sumur produksi menuju tangki flash. Di dalam tangki tersebut, uap akan terkumpul dan dialirkan untuk menggerakkan turbin. Turbin kemudian menggerakkan generator sehingga dihasilkan listrik. Uap air yang telah digunakan untuk menggerakkan turbin akan diembunkan menggunakan kondensor, dan air yang terbentuk akan diinjeksikan kembali ke dalam perut bumi melalui sumur injeksi. Akibatnya, air tersebut akan mengalami pemanasan kembali, dan uap yang dihasilkan akan diperoleh kembali melalui sumber produksi. Keempat, pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu sumber energi listrik yang memanfaatkan air sebagai sumber listrik. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara merubah energi potensial dari dam atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air, dan dari energi mekanik menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Cara kerja pembangkit listrik tenaga air adalah air dari tandan atau sungai masuk pada turbin melalui penstop untuk memperbesar tekanan hidrostatis. Energi potensial air menggerakkan turbin,
sehingga menghasilkan energi gerak yang dikonversi menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator ini diatur dan ditransfer oleh main transformer agar sesuai dengan kapasitas transmission line berupa tegangan, daya, dan lainnya untuk dibagikan ke rumah-rumah. Terakhir, pembangkit listrik tenaga biomasa. Pembangkit listrik tenaga biomasa merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi biomasa berupa bahan-bahan organik. Ada dua cara untuk menghasilkan listrik dari biomasa, yaitu pertama, menjadikan biomasa sebagai bahan bakar langsung untuk mendidihkan air di dalam boiler. Kemudian, uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik. Kedua, mengubah biomasa menjadi biogas, gas metana, melalui proses anaerobik dengan menggunakan alat yang disebut digester. Biogas yang dihasilkan digunakan sebagai bahan bakar untuk mendidihkan air di dalam boiler. Uap air yang dihasilkan dari boiler ini juga digunakan untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik. Nah, teman-teman, berarti di video ini kita sudah membahas tentang sumber-sumber energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan berupa sinar matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Sedangkan sumber energi tak terbarukan adalah bahan bakar fosil dan nuklir. Kita juga telah membahas rangkaian proses sumber energi tersebut diaplikasikan hingga menjadi energi listrik yang dapat kita manfaatkan sekarang melalui pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin, panas bumi, air, dan pembangkit listrik tenaga biomasa. Semoga teman-teman bisa memahami